Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat datang kembali teman-teman di channel Muhammad Abizar. Pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai sensor suhu menggunakan DHT11 teman-teman. Nah, pada video kali ini kita akan membuat sedikit pengembangan teman-teman, yaitu kita akan membuat alat pengontrol kipas angin otomatis berdasarkan suhu teman-teman. Kita akan menghidupkan dan mematikan kipas angin berdasarkan suhu tertentu. Alat ini sangat cocok kita gunakan pada suatu ruangan teman-teman, misalnya pada ruangan kamar teman-teman atau tempat tidur ya. Jadi katakanlah misal malam hari, jadi saat cuaca panas atau katakanlah mungkin suhunya sekitar 30 derajat Celcius, maka secara otomatis alat ini akan menghidupkan kipas angin teman-teman. Nah, saat mungkin sudah malam atau dini hari ya, atau mendekati pagi, biasanya kan cuacanya dingin teman-teman. Nah, jadi saat cuacanya di bawah 30, maka secara otomatis dia akan mematikan kipas angin teman-teman. Baiklah, untuk rangkaiannya di sini saya menggunakan rangkaian pada video sebelumnya ya, yaitu sensor suhu menggunakan DHT11. Nah, pada video kali ini ada beberapa penambahan teman-teman. Yang pertama, kita akan menambahkan satu buah relay teman-teman. Ya, di sini saya menggunakan relay 5 volt DC teman-teman. Kemudian di sini saya menggunakan kipas angin 12 volt, kipas angin DC teman-teman. Ini kipas angin komputer teman-teman. Kemudian karena kipas anginnya 12 volt, di sini saya menggunakan adaptor yang 12 volt 1 ampere teman-teman. Ya. Kemudian adaptor ini di sini saya menggunakan konektor teman-teman. Ini adalah konektor jack DC ya. Ini female teman-teman. Ya, jadi kita pasang seperti ini. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman. Di sini sudah tersedia di sini kutub positif. Kemudian ini sebelahnya kutub negatif. Untuk kutub negatif dari adaptor ini langsung kita hubungkan dengan kipas teman-teman. Untuk kutub positif di sini kita hubungkan dengan relay. Kemudian dari relay baru dihubungkan kembali ke kipas teman-teman. Baiklah, sekarang langsung saja kita rangkai teman-teman. Yang pertama kita akan rangkai relaynya. Di sini memiliki 3 pin ya teman-teman. PCC, GND dan IN. Untuk PCC kita hubungkan dengan 5 volt Arduino. Untuk GND kita hubungkan dengan GND Arduino. Kemudian untuk IN di sini akan saya hubungkan dengan pin digital 3 teman-teman. Saya matikan dulu ya. PCC pada 5 volt Arduino. Ya, 5 voltnya sudah penuh, jadi saya jumper dulu teman-teman. Ya, karena 5 voltnya sudah penuh, jadi saya jumper teman-teman. Ya. Saya jumper ke sini. PCC kita hubungkan dengan 5 volt Arduino. Kemudian GND kita hubungkan dengan GND Arduino.
GND saya ambil sebelah sini teman-teman. Kemudian untuk in di sini saya hubungkan dengan pin digital 3 teman-teman. Ya. Rangkaian relay sudah terpasang. Selanjutnya untuk adaptor teman-teman. Untuk adaptor negatif atau hitam ya, yang hitam dari kipas ini langsung saya hubungkan dengan negatif dari adaptor teman-teman. Ya. Sedangkan untuk positif dari adaptor akan saya hubungkan dengan relay bagian tengah teman-teman, atau COM ya. Selanjutnya untuk kaki positif atau yang merah dari kipas, kemudian kita hubungkan dengan relay pada kaki NO teman-teman, normally open ya. Saya jelaskan kembali teman-teman, untuk adaptor, untuk negatif dari adaptor ini langsung kita hubungkan dengan negatif dari kipas teman-teman. Kemudian untuk positif dari adaptor kita hubungkan dengan relay bagian tengah. Kemudian untuk positif dari kipas kita hubungkan dengan NO, normally open teman-teman. Baiklah, rangkaian sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke tahap pemrograman teman-teman. Di sini saya akan jelaskan kembali teman-teman. Ini untuk include library dari LCD 16x2 teman-teman. Kemudian ini untuk library dari sensor suhu DHT11 teman-teman. Nah, untuk cara include library melalui menu sketch ini teman-teman, kemudian include library, pilih menu sketch, kemudian include library, kemudian add zip library teman-teman. Kemudian kita cari di mana library-nya kita simpan teman-teman. Kemudian open. Kemudian di sini saya tambahkan juga variabel kipas teman-teman untuk relay ya teman-teman. Jadi relaynya kita hubungkan dengan pin digital 3. Selanjutnya sensor DHT ini juga selain dapat mengukur suhu, dia juga mengukur kelembapan teman-teman. Tapi di sini kita akan menggunakan hanya suhunya saja teman-teman. Kemudian pada baris pertama, karakter pertama, saya akan menampilkan temperatur teman-teman, yaitu berupa suhu dalam satuan derajat Celcius. Nah, kemudian pada baris kedua, di sini saya akan tulis kipas teman-teman. Nah, ini nanti untuk status dari kipasnya, apakah on atau off ya. Nah, yang paling penting adalah di sini teman-teman, suhunya ini. Jika suhu lebih besar daripada 35,
maka kita akan menghidupkan kipas teman-teman. Kemudian status kipasnya adalah on. Selain daripada itu, maka kipasnya akan kita matikan dan statusnya off teman-teman. Nah, sekarang langsung saja kita upload teman-teman untuk mengetahui suhu saat ini. Ya, dan uploading. Nah, suhu sekarang adalah 27 derajat Celcius teman-teman, dan kipasnya dalam posisi off atau mati ya. Saat ini di sini sedang hujan teman-teman. Jadi apabila suara saya mungkin terganggu atau tidak begitu jelas, mohon maaf ya teman-teman, karena sekarang kondisinya lagi hujan. Nah, kita sudah mengetahui temperatur sekarang atau suhu sekarang adalah 27 derajat Celcius. Nah, kita akan rubah di sini teman-teman. Jika suhunya lebih besar daripada 27 derajat Celcius, maka kita akan hidupkan kipas teman-teman. Nah, apabila di bawah 27 derajat, maka dia akan ke sini teman-teman. Maka dia akan kipasnya akan dimatikan teman-teman. Dan statusnya off ya. Kalau tadi statusnya on, sekarang statusnya off. Nah, baiklah, sekarang kita upload teman-teman. Ya, dan uploading. Suhu sekarang kan 27 derajat Celcius teman-teman. Di codingnya pun sudah kita ubah ya. Nah, sekarang kita akan coba naikkan teman-teman. Naikkan suhunya lebih besar daripada 27 sehingga dia akan menghidupkan kipas. Untuk menaikkan suhunya, di sini saya sudah memanaskan solder teman-teman. Jadi saya akan dekatkan soldernya pada sensor DHT11 teman-teman. Ya, saya dekatkan, kita tunggu sampai suhunya naik teman-teman di atas 27 derajat Celcius. Ya, suhunya 28 derajat Celcius dan kipasnya posisi on teman-teman. Nah, sekarang kita tunggu sampai suhunya turun kembali ke 28. Apakah kipasnya akan mati teman-teman. Suhunya sudah turun 27 derajat Celcius dan kipasnya mati teman-teman. Ya, sekarang kita coba sekali lagi teman-teman. Kita akan panaskan kembali sampai suhunya di atas 27 ya. 28 ke atas ya, 28. Sekarang kita coba naikkan sekali lagi. Ya, 29. Ya, saya jauhkan. Ya, suhunya sekarang 30 teman-teman, dan kipasnya posisi on. Nah, kita tunggu sampai suhunya turun ya, turun ke 27 derajat Celcius. Ya, 29. Untuk suhunya ini teman-teman silahkan ubah sesuai keinginan ya, sesuai keinginan teman-teman. Apakah mau di set 27, 28, 29, bebas ya, terserah teman-teman. Ya, masih 28 ya. Ya, suhunya 27 derajat Celcius dan kipasnya off, kipasnya mati teman-teman. Untuk saat ini kan kita menghidupkan kipasnya, kipas DC 12 volt teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, bagaimana kalau kipasnya kita ganti dengan kipas yang sering kita gunakan pada kehidupan sehari-hari, yaitu kipas 220 volt.
Untuk mengontrol kipas 220 volt, kita hanya tinggal mengganti kipasnya saja teman-teman. Jadi kita ganti kipasnya dengan 220 volt. Kemudian untuk powernya di sini juga kita ganti dengan power yang 220 volt. Untuk kutub negatifnya dari listrik 220 volt itu langsung kita hubungkan dengan kipas. Kemudian untuk yang positif itu kita hubungkan ke relay. Dari relay baru hubungkan ke kipasnya teman-teman. Ya, langsung saja saya praktekkan teman-teman. Saya matikan terlebih dahulu ya. Sekarang kita ganti kipasnya dengan kipas 220 volt teman-teman. Ya, kipasnya saya lepas ya. Kemudian adaptornya juga saya lepas. Listrik 220 volt teman-teman. Ya, sekarang saya cek ya. Ya, hidup. Ini untuk positif, ini untuk negatif teman-teman. Ya, positif sebelah kiri ya. Sebelah sini ini untuk negatifnya. Untuk menghubungkan listrik 220 volt ke kipas, tetapi kita akan melalui relay teman-teman. Nah, kita butuh stop kontak teman-teman. Nah, di sini saya sudah membuat stop kontak teman-teman. Ini sudah sesuai teman-teman. Untuk yang merah nantinya akan saya buat atau saya jadikan sebagai kutub positif teman-teman, sebelah sini ya. Kemudian untuk yang hitam akan saya jadikan untuk negatifnya teman-teman. Kemudian untuk mengetahui yang mana positif, yang mana negatif, sekarang coba saya hubungkan dengan listrik 220 volt ya. Sekarang akan saya tes menggunakan tes pen teman-teman, apakah sudah benar lubang ini untuk positif teman-teman. Kita tes. Ya, ternyata terbalik teman-teman. Yang positif di sebelah sini yang warna hitam. Jadi saya hanya memutar ini saja teman-teman. Akan saya putar seperti ini ya. Nah, sudah benar teman-teman. Ini untuk kutub positif, ini untuk negatifnya. Ya, hidup ya. Nah, mengapa kita perlu mengetahui yang mana kutub positif, yang mana kutub negatif teman-teman? Karena apabila kita ingin membuat saklar, itu yang akan kita putus adalah yang positif teman-teman, bukan yang negatif. Tetapi apabila kita putus yang negatif, apakah bisa? Bisa teman-teman. Tetapi untuk keamanan yang lebih disarankan, apabila kita memutus atau membuat saklar, itu yang diputus adalah yang kutub positif teman-teman. Nah, apabila kita sudah mengetahui bahwa kabel yang warna merah ini adalah benar positif, maka saya cabut dulu teman-teman ya. Maka kita tinggal memutusnya saja teman-teman. Kita tinggal putus di sini, kemudian kita hubungkan dengan relay teman-teman.
sekarang akan saya putus kabel berwarna merah ini teman-teman. Ini agak susah teman-teman karena saya menggunakan kabel yang lumayan keras ya. Ini jalur dari PLN teman-teman, dari 220 volt. Nah, ini akan kita hubungkan dengan relay bagian tengah atau COM teman-teman. Kemudian yang satunya akan kita hubungkan dengan NO. Ya, sepertinya relaynya harus saya balik teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk jalur dari PLN 220 volt kita hubungkan dengan COM teman-teman. Saya sarankan untuk instalasi listrik yang 220 volt ini teman-teman harap berhati-hati ya, karena ini adalah tegangan tinggi teman-teman. Ya, jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini sebenarnya masih kurang aman teman-teman karena kabelnya terbuka ya. Teman-teman bisa membuatnya lebih rapi lagi ya teman-teman, dan lebih aman lagi ya. Untuk jalur dari positif dari PLN kita hubungkan dengan tengah relay. Kemudian yang NO baru kita hubungkan dengan kipas teman-teman. Ya, sekarang langsung saja kita pasang teman-teman. Ya, harap maklum teman-teman untuk rangkaian seperti ini ya. Ya, sudah saya hubungkan dengan listrik 220 volt ya. Baiklah, sekarang saya akan hidupkan Arduino nya teman-teman. Ya, rangkaiannya sudah terpasang. Suhunya 27 derajat Celcius. Sekarang akan saya hubungkan dengan kipasnya teman-teman. Ya. Kalau ini bebas ya teman-teman, karena kipasnya ini kan AC ya, bukan DC ya. Nah, sekarang seperti biasa untuk menaikkan suhunya saya akan panaskan solder dulu teman-teman.
Ya, soldernya sudah panas. Sekarang akan saya dekatkan dengan sensor DHT11 teman-teman untuk menaikkan suhunya, dan ya, saya dekatkan. Ya, 28 derajat Celcius. Kemudian kipas angin 220 volt hidup teman-teman. Ya, suhunya 29 teman-teman. Nah, sekarang kita tunggu suhunya sampai turun ke 27 derajat Celcius dan kipasnya akan mati teman-teman. Ya, 28. Ya, masih 28 derajat Celcius teman-teman. Ya, suhunya sekarang 27 derajat Celcius dan kipasnya off. Dan bisa lihat juga teman-teman, kipas 220 voltnya sudah mati ya teman-teman. Baiklah, itu dia tadi teman-teman video saya mengenai alat pengontrol kipas angin otomatis berdasarkan suhu teman-teman. Katakanlah suhu ruangan ya. Jadi tadi sudah saya contohkan dengan menggunakan kipas angin DC teman-teman, 12 volt ya. Dan untuk powernya kita menggunakan adaptor 12 volt. Kemudian di sini juga saya sudah mencontohkan bagaimana apabila kita menggunakan kipas angin 220 volt yang powernya kita ambil langsung dari PLN 220 volt teman-teman. Baiklah, apabila teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik pada lonceng untuk mengaktifkan notifikasi video terbaru dari saya. Sampai jumpa pada video selanjutnya.